mau ngapain? Apa enggak kita lebih baik hati kita nggak ngomel juga? Ya begitu ya. Jadi ibu maunya gimana tuh terus terang? Ya cara mengendalikannya gitu jadi saya sering gitu ya punya perasaan seperti itu. Tapi kalau di depan orang emang cuma saya bicara baik gitu ya, casingnya baik tapi ada gitu kalau di hati teh ada perasaan yang kesalnya, jadi cuma dikeluarkan di hati aja gitu. Itu pingin menghilangkan rasa itu gitu. Jadi hilangkan. Jadi gini, hilangnya itu dengan zikrullah, Bu. Misalkan kita ketemu dengan orang yang marah ke kita, zikrullahnya apa? Ini qadarullah. Saat ini saya ketemu dengan orang yang judes. Itu takdir Allah, itu qadarullah, itu sudah zikir. Oh, hari ini saya takdirnya ketemu dengan orang judes. Apa maksud Allah? Alhamdulillah. Berarti saya dapat ilmu supaya saya tidak judes seperti beliau. Ternyata judes teh jelek. Saya nggak mau begitu. Yang ketiga, jangan-jangan ini teguran dari Allah. Selama ini saya juga suka judes ke orang. Astagfirullah, saya judes ke siapa aja. Jadi beda. Orangnya judes ke kita, kata-katanya nggak enak, tapi kita menafsirkannya ini takdir Allah. Kita ketemu, Allah ngajarin saya supaya tidak berakhlak jelek, atau Allah mengingatkan saya tentang kejudesan saya selama ini kepada orang lain. Hasilnya bisa istighfar, bisa bersyukur, kita bisa ngedoakan, ya Allah, kasihan si ibu teh meniru buat begitu, saya dengar darah tinggi sampai muncrat misalkan ya. Oh, si ibu teh kasihan, karena kalau orang yang judes kan pasti capek hidupnya tuh. Ya Allah, dia saudara saya, apalagi kalau suami, misalkan dia suami saya, ampuni, ya Allah, lembutkan hatinya, keluar doa. Pendek kata, harus zikir, dan zikir itu bisa dengan berbagai hal tadi. Bisa doa, bisa tafakur. Bikin lama sakit hati itu kalau enggak zikir. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misal suami ngorok, gimana, jengkel? Jangan. Syukur dong, satu berarti punya suami, ya kan? Kalau enggak ada yang ngorok, oke kan? Yang kedua masih hidup suaminya. Kalau udah ngejelepeng begitu kan, ibu nggak mau deket suami juga ya, walaupun cinta nggak goler, kan horor ya. Makanya syukuri. Terakhir supaya ganjil, ada lagi? Siapa tuh yang ngacung di sana? Agak jauh sedikit, ada yang berkenan membantu mikrofonnya? Ya, ini ladang amal. Alhamdulillah. Acungkan tangannya supaya kelihatan, boleh? Ya, terima kasih. Bicara mah yang baik-baik aja enak ya. Jangan sibuk berkeluh kesah, ngarasulo. Kan ada yang bicara tuh negatif aja, salah aja, jelek aja. Biarin we. Gimana kalau ada orang yang ngomongnya jelek, saya biarin aja. Itu kan bukan wilayah kita. Wilayah kita kan omongan kita, betul? Anggap aja orang yang lagi ngomong jelek tuh lagi ngigau. Jangan diladenin, santai saja. Ya Pak, silakan deh. Siapa itu? Dari DIF bukan? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim. Ya, perkenalkan sebelumnya mohon maaf, nama saya Sandi Maulana dari SLBN Pajajaran. Izin bertanya berkait dengan orang yang suka pencitraan dalam beribadah. Jujur saya sendiri kurang
nggak suka ya menghadapi orang yang seperti itu. Bagaimana sikap kita itu untuk menghadapinya seperti itu? Terima kasih ya. Orang yang pencitraan dalam ibadah, Iya. bagaimana kita tahu dia pencitraan? Jangan-jangan ikhlas. Tugas kita berbaik sangka. Seperti ada yang di keningnya hitam. Wah, kenapa keningnya hitam, ria? Loh, itu bukan wilayah kita. Kening kita kan yang ini. Kalau lihat kening saudara kita yang hitam, berarti kita berbaik sangka. Berbaik sangka, sujudnya sudah banyak, lebih khusyuk. Tapi kok bekas hitam gitu, dia ria? Enggak tahu. Kita tidak boleh menganggap orang ria, ya kan? Mungkin sudah tidak ada maksud sama sekali ria, tapi karena kulitnya memang agak sensitif, mudah berbekas. Apa urusan kita lagi mikirin kening orang, benar? Kalau saya agak hitam, agak cepat takut ria, ya nggak usah dihitemin. Ya, kalau kita merasa kalau ada kening kita hitam, misalkan kemudian hati kita jadi agak ria, ya udah kita nggak usah. Tapi kita jangan masuk ke wilayah menilai orang. Jadi kalau ada orang ria, kita baik sangka aja. Karena tidak bisa ngerubah orang itu, benar? Kita ngomongin, hei jangan ria. Kamu tahu dari mana? Jadi perintahnya bukan untuk menilai, tapi untuk mendoakan. Husnuzon saja. Gitu deh. Mim. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sangat sampai ke hati ini. Soalnya saya nilai orang itu setiap hari ngaji, suaranya bagus, suka pakai speaker kayak gitu. Siapa tahu di sisi Allah lebih tinggi derajatnya dari kita yang jarang ngaji, ya nggak? Iya. Terus ngaji, orang-orang tergugah jadi ikut ngaji. Kita sibuk menilai dia, padahal beliau pahalanya udah banyak. Gimana kalau gitu deh? Ya itu salah juga sih, salah dari saya pribadi sih. Mungkin terlalu memikirkan dia sehingga saya menjadi. Emang dia siapanya? Engkau. Ayo. Teman saya sih. Oh, ya gini deh. Jadi surat Al-Hujurat ayat 12. Di sana ada larangan untuk berburuk sangka. Apalagi urusan hati kita jangan ikutan. Dan mau ngapain juga mikirin beliau, ya kan? Lebih baik kita doakan supaya beliau jadi orang yang ikhlas dan makin ikhlas dan diterima amal solehnya. Jangan sekali-kali menilai orang karena kita tidak tahu. Mungkin amalannya lebih banyak dari kita, mungkin lebih berbakti ke orang tua, mungkin lebih mencintai Quran daripada kita, mungkin sedekahnya lebih banyak. Walaupun tidak akan sempurna, tapi kita terus aja cari supaya kita bisa tetap menghormati orang. Itu lebih menenangkan, menentramkan. Begitu deh. Jazakallah. Ya deh, jauh-jauh dari sana ke sini. Dari asrama, dari Cimahi ya. Asrama Cimahi. Di Babat. Iya. Tunanetra di sana. Campuran Campuran. Iya. Oh, dengan siapa ke sini? Sendiri ya. Sendiri? Ya. Masya Allah. Bagi kita tidak terbayang ya, bagi yang awas bagaimana tunanetra dari Cimahi ke sini. Tapi kalau Allah ada seorang yang tunanetra, gimana? Saya mata kan gak bisa melihat. Ya tapi kan Allah sudah menyiapkan 1 juta mata katanya untuk membimbing saya dan nyampe ke sini. Kenapa dek mau ngaji ke sini? Karena ingin mengharap ridho Allah salah satunya. Alhamdulillah. Pakai apa dari sana ke sini? Pakai ojek online nak. Pakai ojek. Alhamdulillah, ada aja jalannya. Uangnya ada juga ya dek. Alhamdulillah. Allah cukupi uang. Allah cukupkan. Pasti cukup. Gimana dong kalau uangnya habis dipakai nanti belajar? Ya nanti dikasih lagi lah. Pasti cuma hari ini dikasih uangnya. Kalau kita ada umur,
Ada lagi, uang saya habis, gimana besok? Ya besok kan sama, yang ngasihnya juga Allah. Emang kalau hari ini Allah yang ngasih, besok siapa yang ngasih? Kan sama Allah juga, benar? Oh, ini ekonomi lagi sulit. Lah, kalau lagi nggak sulit, Allah yang ngasih. Kalau lagi sulit, ya Allah juga yang ngasih. Tetap tenang. Sering kesini, Dek? Sering, tapi Alhamdulillah. Udah nikah belum? di sekolah kelas akhir sekarang. Hah? Calonnya kelas akhir? Enggak, maksudnya saya masih sekolah. Oh, masih sekolah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Dek. Oke. Jazakallah. Apa hikmahnya jadi tunanetra, Dek? Hikmahnya jadi tunanetra kita, saya pribadi, saya bisa menerima kenyataan jadi tunanetra, menjadi lebih sabar akan hal itu, dan hal utamanya sih bisa menghindari maksiat mata gitu. Biasa mata, iya. Prinsip saya seperti itu. Masya Allah. Kita repot nih. Mata ini terus-terusan berzina melihat yang tidak halal, benar? Apalagi baru pulang dari Australia. Aduh, ruksak nih. Tahajud jadi berkurang waktunya, berkurang kualitasnya. Dan gimana tuh? Bukan protes ya. Di sana sudah mulai memasuki musim panas. Orang yang tidak mengerti ilmunya kan pakaiannya menjadi fakir. Jangan dibayangkan nanti saya kebagian dosanya. Astagfirullah. Maka nanti santri diusahakan jangan immersion di musim panas, harus di musim beku, supaya semua pakaiannya tertutup. Allah mengubah cuaca kemarin ya, mau silaturahim bersepeda, waduh dingin sekali bersepeda. Ini cuaca kenapa dingin sekali? Ditanya berapa? Tadi 9 derajat. Itu dingin ya, kalau bersepeda tuh dingin sekali. Kemarin ini beda sehari kemudian, kenapa malam biasanya menggigil, hari ini jadi nggak menggigil? Kasur biasa pakai pemanas, jadi gerah, ternyata suhu berubah jadi 34 derajat. Gimana bisa ngubah-ngubah suhu alam seperti ini selain Allah yang punya? Dan kita menyikapinya ya syukur aja, mau dingin mau panas dua-duanya juga milik Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha dekat, hanya Engkau lah yang kuasa membuka hati kami agar bisa mengenal-Mu. Ya Allah, ampuni selama ini kami lebih banyak melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni selama ini kami sering ragu padamu, bahkan sering kecewa dengan takdir yang Engkau tetapkan. Padahal pasti setiap ketentuan-Mu adalah yang terbaik. Ampuni kami jarang mensyukuri, jarang menyadari bahwa semua ini nikmat dari-Mu. Semuanya nikmat dari-Mu setiap saat. Ampuni kami ya Allah, betapa banyak nikmat dari-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat dosa, mengingkari-Mu. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani. Padahal pasti ujian ini membawa kebaikan bagi kami. Ampuni kami sering tidak ridho dengan ketentuan-Mu, padahal kami ini milik-Mu. Apapun yang Kau lakukan untuk kami pasti yang terbaik. Ya Allah, jadikan hati ini hati yang selalu ingat padamu, hati yang selalu yakin kepada semua janji-Mu, jaminan-Mu, sehingga tidak pernah berharap lagi hati ini dari siapapun selain hanya berharap dari-Mu.
Jangan biarkan diri ini bersandar, bergantung kepada siapapun, kecuali hanya padamu. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini umur yang lurus, umur yang istiqomah, mengabdi padamu. Semuanya hanya karena Engkau, hanya di jalanmu ya Allah. Hanya berharap Engkau ridho, berharap bisa pulang husnul khotimah, bisa pulang, bisa bertemu denganmu, bisa menatapmu ya Allah. Jadikan hati ini hati yang selalu merasakan indahnya mencintaimu, hati yang rindu padamu ya Allah. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, memperbudak dan menggelincirkan kami. Kami berlindung kepadamu dari amarah, dari syahwat yang tidak Engkau berkahi. Ya Allah, golongkan kami menjadi ahlul yakin, ahlul istiqomah, ahlul husnul khatimah, ahlul jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, jangan biarkan satupun jamaah yang sedang galau kecuali Engkau tentramkan hatinya, yang dililit hutang kecuali Engkau cukupi, Engkau lunasi, yang berhajat kecuali Engkau mudahkan hajat yang maslahat dunia akhirat, yang belum memiliki pendamping Engkau berikan pendamping terbaik pilihanmu, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, yang sedang sakit sembuhkan, Engkaulah pemilik kesembuhan. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah-Mu, sempurnakan keislaman kami. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hadirin.